Iya, yang paling penting adalah poin yang disebutkan. Saya dapat potongan pidato Pak Surya Paloh. Dia bilang ini belum final ya, 3 ini masih akan saya periksa lagi mana yang terakhir. Kan itu juga agak aneh tuh. Kan mestinya satu yang disebut sebagai konvensi, dia harus keluar dengan satu nama. Jadi kalau masih ada 3, nanti orang tanya akhirnya siapa? Ya balik lagi pada Pak Surya Paloh. Jadi memang ini keputusan Surya Paloh yang cerdik sebetulnya untuk membaca harga. Gitu. Kira-kira ini cara membaca harga. Pasang 3 dulu supaya investor lihat mana yang lukratif gitu, mana yang kira-kira bisa jadi blue chip. Apakah Anies, apakah Ganjar, apakah Pak Panglima tuh, Andika. Tapi orang melihat bahwa sinyal dari Ganjar itu nggak dipedulin oleh Pak Surya Paloh. Kan mestinya kalau secara etis orang yang nggak mau ngapain ditaruh di situ kan fakta lapangan Ganjar menganggap dia kader PDIP, jadi udahlah, dan PDIP juga udah kasih sinyal bahwa kader kami itu ya kader kami, mau nakal pun dia tetap harus patuh pada kami itu. Jadi Ganjar itu sebetulnya itu biarkan aja dikasih oleh PDIP, kan jadi ya malu juga ngambil punya orang sebetulnya kan. Tapi terlihat bahwa sebetulnya di dalam Nasdem ya ada faksi-faksi, tetap ada faksi yang menginginkan Ganjar karena urusan di belakang itu panjang, ada urusan ideologi, ada urusan dukungan keuangan segala macam. Tapi kita mau ucapkan sebetulnya di dalam prinsip pertama demokrasi, Nasdem akhirnya ragu-ragu tuh. Kita mau lihat kenapa dia ragu-ragu tuh. Dan Anies merasa oke, kalau ragu-ragu ya mungkin sangat mungkin Anies menganggap bahwa saya juga pasti akan diberi harga oleh Nasdem. Jadi sinyal itu sebenarnya yang sebetulnya jadi anti klimaks juga Pak Surya Paloh itu. Kalau Pak Surya Paloh pidato besar tentang kebangsaan, nah dalam prinsip kebangsaan itu nggak boleh ada yang mendua dan orang merasa kok kayak dipajang, di showcase untuk ditawar tiga tokoh ini, Andika, Ganjar dan Anies. Jadi tetap orang curiga bahwa nanti akan ada putaran berikutnya di mana satu orang akan disebutkan oleh Pak Surya Paloh. Tapi tentu Pak Surya Paloh mesti tunggu juga perkembangan politik baru tentang nasib Ganjar tuh, juga nasib Prabowo misalnya, yang kan sekarang blockingnya udah jelas, ada blocking baru Demokrat, PKB dan PKS yang pasti nggak akan mencalonkan Pak Prabowo tuh, karena tradisi kemarin orang masih ingat bahwa susah kalau deal dengan Pak Prabowo. Kira-kira begitu keadaannya. Dan ya Prabowo pasti mengerti itu. Dan Pak Prabowo juga mengambil inisiatif untuk melakukan manuver sendiri tuh. Karena kemungkinan juga dalil pertama setahun lalu bahwa Prabowo dan Puan itu bisa dibatalkan juga. Seperti perjanjian batu tulis, kadang-kala tinggal batunya aja yang ada, tulisannya udah hilang. Oke. Nanti kita dalami soal itu ya, soal PKB, Demokrat dan PKS. Tapi mari kita baca satu persatu ya, Anies, Ganjar dan Pak Andika. Bagaimana kita membacanya itu? Kalau kita urut satu persatu deh, Rocky, walaupun Pak Surya menyatakan bahwa ini sama, nggak ada urusannya soal yang satu lebih tinggi dari yang lain, tapi pokoknya berdasarkan orang biasa menyebutnya lah, Anies, Ganjar dan Andika. Ya, orang menyebut Anies, Ganjar, Andika, tiga-tiganya profil yang udah ada di dalam ingatan publik tuh. Dan kalau kita sebut nama Andika, ya orang terutama milenial menganggap bahwa Andika itu semacam figurisasi lokal dari tokoh global yang namanya Putin. Demikian juga Pak Prabowo tuh. Kalau saya lihat meme-memnya itu, kalau Pak Prabowo lagi pidato, semua orang merasa wah ini hebat nih kayak Putin. Demikian juga Pak Andika tuh. Tapi kita mesti ingat bahwa ya Pak Andika tetap orang inginkan itu karena ada situasi yang seolah-olah bangsa ini akan pecah. Maka orang cari figur seperti Pak Andika. Nah bahayanya kalau bangsa itu punya potensi pecah, itu penyebabnya adalah politik sipil. Lalu orang balik pada figurisasi militer. Jadi kalau Pak Andika kita lepaskan dari semacam prototip pemimpin yang tegas karena kepangkatan militernya, itu juga berbahaya. Karena orang akhirnya mengandalkan kepemimpinan kuat untuk mencegah bangsa ini pecah belah. Padahal problem pecah belah bangsa ini adalah problem sipil yang mesti diselesaikan oleh kesepakatan sipil kan. Jadi itu kesulitannya Pak Andika. Kalau Anies dia udah melenggang aja, dia merasa dia udah figur global juga, dapat penghargaan di mana-mana dan elektabilitasnya naik terus.
Jadi Anies sebetulnya ya dianggap silahkan aja kalian tuh bikin koalisi atau buka lapak. Tapi saya tetap ada di dalam top mind dari publik Indonesia tuh. Itu masalahnya tuh. Kalau Ganjar dia tetap berupaya untuk dapat sinyal bahwa dia dipilih oleh Jokowi. Ini tergantung Jokowi betul-betul berdamai nggak dengan PDIP. Kalau nggak yang disebut calon Jokowi yaitu Ganjar itu bisa juga didepak oleh PDIP kan. Jadi begitu banyak hal yang hendak kita terangkan, tetapi satu hal yang paling jelas adalah Pak Jokowi calonnya siapa, kan itu mesti dijelaskan di awal tuh supaya blocking ini juga punya semacam panduan, ada mercusuar untuk lihat, oh Jokowi maunya Ganjar, dan sinyal mungkin Jokowi maunya Ganjar tapi konglomerat mungkin nitipin Erick Thohir di situ, jadi Ganjar Erick Thohir misalnya kita anggap oke, itu bloknya istana tuh. Blok PDIP lain lagi, karena PDIP nggak ada problem, dia taruh siapapun dia udah punya tiket. Nah itu sebetulnya intinya.